Salam sehat, saya Dr. Gunawan. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan kembali tentang kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi secara medis disebut hiperkolesterolemia atau kadang-kadang disebut dislipidemia. Dua faktor utama penentunya. Pertama adalah faktor bawaan atau faktor keturunan atau faktor keluarga. Yang kedua adalah faktor kebiasaan mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Kalau pada pemeriksaan darah sesaat kita mendapatkan kolesterol tinggi pada diri seseorang dan yang bersangkutan mengeluh pantesan tengkuknya sering sakit, maka keluhan ini walaupun sah sebenarnya kurang tepat. Kadar kolesterol yang tinggi yang berlangsung lama mungkin menimbulkan gangguan-gangguan di berbagai bagian organ kita. Kolesterol LDL atau kolesterol jahat ketika teroksidasi dan bersenyawa dengan kalsium akan terbentuk endapan pada dinding pembuluh darah. Endapan ini lazim disebut plak. Jika keadaan kolesterol tinggi ini berlangsung lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka bisa terjadi aterosklerosis atau kekakuan pada dinding pembuluh darah disertai mengecilnya volume dalam pembuluh darah, baik pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah balik. Akibat dari aterosklerosis ini adalah pasokan oksigen dan nutrisi pada beberapa bagian tubuh kita bisa berkurang, mengalami pengurangan, tidak optimal lagi. Kalau hal itu terjadi pada organ-organ vital seperti jantung, bisa terjadi penyakit jantung koroner. Kalau terjadi di otak, bisa terjadi gejala-gejala yang mengarah ke arah stroke, atau juga bisa terjadi terkait dengan timbulnya hipertensi atau meningkatnya risiko pada penyakit tertentu seperti penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, kalau sudah demikian, wajar kalau ada seseorang dadanya sakit, rasanya seperti dihujam sesuatu, mungkin itu salah satu keluhan gangguan jantung koroner. Nah, perlu diingat bahwa kolesterol memang faktor yang penting, tetapi ada faktor lain yang terkait dengan terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Misalnya faktor usia, faktor ras, faktor gaya hidup, faktor kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol, dan sebagainya. Nah, jadi kita berbicara mengenai kolesterol yang tinggi. Nah, nanti kalau sudah terkait dengan organ-organ vital, itu ditindaklanjuti sesuai dengan keluhannya. Kalau Anda menderita kolesterol tinggi, tidak usah panik, ada jalan keluarnya. Yang penting segera direspon secara positif. Pertama, konsultasilah ke dokter Anda terkait kolesterol yang tinggi itu. Mungkin Anda akan diberi obat, mungkin tidak diberi obat. Hanya cukup mengatur makan dan olahraga. Kalau mendapat obat, antara satu orang dan lain tidak sama, karena keadaannya mungkin berbeda, baik jenis obat, dosis obat, maupun lama pemberian obat. Yang kedua, mulai aktif olahraga. Bagi yang tidak aktif, ayo berolahraga. Bagi yang sudah aktif, ayo semakin semangat olahraga. Yang ketiga, mengatur profil menu harian. Yang keempat, jika gaya hidupnya perlu diubah, ayo segera kita ubah. Yang jarang bergerak, mulai aktif bergerak, mulai aktif olahraga, dan membuang kebiasaan buruk. Dan kalau Anda dalam kondisi kegemukan atau obesitas, segera turunkan berat badan secara sehat. Kiranya ini menjadi jelas jalan keluarnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.